Iya, rekan-rekan swasta, kali ini kita dengan mamahnya. Support system terbesar dari Mas Angga tadi ya, dan inilah dia ya yang ada di balik layar. Di balik Yang layar. ada di balik Behind layar. the scene. Inilah dia. Karena sudah punya cucu, saya biasanya panggilnya Oma Lili. Oma Lili, ya. Bu Lili aja lah ya. Bu Lili, kok bisa? Gimana sih Bu Lili suka dukanya punya anak yang menekuni dunia ini? Memang Bu Lili ini kan background Bu Lili ini pendidik, guru gitu ya, guru ekonomi, IPS luar biasa, yang mendorong kedua anaknya, bahkan Mbak Nana juga ya didorong di area sini juga. Itu gimana suka dukanya, tantangannya? Apa sih yang bisa disampaikan untuk mama-mama zaman sekarang, Bu Lili, menghadapi anak yang luar biasa? Ya, suka dukanya tentu macam-macam ya. Karena dulu berawalnya tuh anak saya ini dua-duanya itu nggak bisa diam ya, suka bergerak. Jadi kan kalau menurut Gardner, kecerdasan itu kan 9 macam. Nah, salah satunya mereka itu kinestetiknya tinggi begitu. Lah kan kita pastilah mencarikan kegiatan yang positif. Ya kita mencoba dari bulu tangkis, wushu, renang ya. Kemudian taekwondo, karate, semua itu dicoba. Ketika akhirnya usia 7 tahun itu Erlangga 7 tahun ya, saya tanya, ini mau yang mana? Karena kalau semua diikutin, wushunya tuh sudah cukup bagus juga untuk Jawa Tengah, sudah masuk 10 besar. Bulu tangkis juga mulai di kecamatan, mulai juara, mewakili sekolah. Udah ini yang mana begitu. Terus akhirnya dia memilih sepatu roda. Kami mengikuti aja. Jadi sebagai orang tua kita seperti Ki Hajar Dewantara lah. Tuturi Handayani ya. Jadi kita ngikuti anaknya tuh mau di mana. Seperti itu. Kalau suka ya tentunya suka ya, karena demi anak. Kalau anak senang tuh kami juga suka. Dukanya ya kadang ketika itu anak masih kecil ya, jadi bapaknya kan mesti nari penghasilan tambahan. Jadi saya naik sepeda motor, bonceng anak-anak tuh hari Senin, olahraganya tuh ganti-ganti pokoknya. Senin misalnya renang, Selasa wushu, Rabunya sepatu roda, Kamisnya apa itu dengan adiknya saya bonceng taruh di tengah. Jadi semua pasti ada suka dukanya, tapi yang terbaik itu ya kita sebagai orang tua karena support untuk anak. Kalau anak kita bahagia, itu yang utama bagi kami. Dan apapun yang dipilih anak, kita sebagai orang tua mengikuti dan selalu support. Gitu. Wah, luar biasa. Bahkan tadi Mas Angga tuh cerita, kalau pas di TN, di SMA Taruna Nusantara, setiap weekend Pak Bowo harus mondar-mandir Pak Bowo dari dengan Semarang, saya Magelang. itu memang kita subuh itu berangkatnya. Waktu kelas 1 kan belum boleh nginep ya, jam 2 pagi kami berangkat untuk jemput, latihan di sini, sore kembalikan lagi. Magelang memang mondar-mandir. Tapi itu pun kami sekarang di Kairos orang tua ada juga yang seperti itu ya. Jadi seminggu 3 kali latihan Magelang Semarang. Langsung balik Magelang ada, dan sekarang juga sudah cukup berprestasi. Terus dari Wonosobo juga seminggu 3 kali ke Semarang. Jadi memang semuanya itu peran orang tua. Seperti yang saya ceritakan tadi itu kan Mas Angga ya, yang orang tua Kairos juga ada yang generasi sekarang seminggu 3 kali Magelang Semarang, anaknya sekarang juga masuk Pelada. Jadi memang ini semuanya memang support dari orang tua. Beda memang kalau orang tua hanya nganter latihan, nanti tinggal jemput, atau bahkan ada yang mungkin dianggap sudah besar ya, naik Gojek sendiri itu memang beda. Bagaimanapun anak-anak tuh tetap membutuhkan dukungan dari orang tua. Wah, luar biasa. Ini nih support system terbesarnya Mas Angga yang sampai sekarang dari atlet. Berarti itu waktu umur 7 tahun ya? 7 tahun ya kira-kira, umur 7 tahun tuh dia tahun 97, hampir 7. Dia ulang tahun April, ya itu 7 tahun lah kira-kira, tahun 97 pertama. Dan 2012 mendirikan klub sepatu roda. Ya itu setelah dia dari SEA Games itu kan, umur 21 ya. Wow, luar biasa. 22. Dan sekarang jadi ngurusin anak-anak orang, tapi sudah jadi seperti anak saya sendiri. Iya, ini juga istimewanya Kairos ya, Bu Lili. Saya juga tidak menemukan, kan ada nih klub-klub lain ya, bukan untuk menjelekkan, bukan, tapi saya merasakan kedekatannya aja di Kairos. Ini kok kenapa sih Bu Lili? Itu yang
memang dengan sengaja atau maksudnya Ya mungkin naluri aja ya. Karena guru ya. Beberapa anak-anak itu kan seperti Mas Yosua itu kan juga murid di SMP YSKI, ada juga Hakai, Vanes, Yanuar ya. Jadi kalau sudah masuk di Kairos memang sudah menjadi anak kami. Kalau nakal, banyak main game atau tidak fokus ya tentu kami ingatkan. Kalau bagus prestasi ya kami puji, kami berikan reward. Jadi memang kalau sudah masuk Kairos ya sudah menjadi anak kami. Ada komitmen dengan orang tua. Jadi harus orang tua nggak boleh marah kalau anaknya nakal ditegur. Tapi kalau pandai ya kami puji. Wah, luar biasa. Ini Iya. sesuai porsinya ya Bu Lili ya. Iya. Dan juga sistem kekeluargaan di sini tuh terasa sekali apalagi ketika kemarin bulan Ramadan. Oh iya. Saben Kami sore. toleransi ya. Biarpun untuk yang Nasrani itu minoritas, kami juga ikut toleransi, ikut menyediakan takjil, halal bihalal ya ikut gitu. Tapi kalau Natalan mah enggak. Bukti toleransi, bukti kekeluargaan itu terasa sekali di Kairos ini. Benar-benar kahuripan, sebuah kehidupan ada di sini. Kehidupan. Wah, luar biasa. Oke. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir Bu Lili sebelum kita beralih. Bu Lili sudah ini ya. Apa ini kan sudah mau selesai ya latihannya? Biasanya selesai jam Belum. berapa? Oh, belum. Ini masih jam 5 kurang. Oh, iya. Kita Masih 2 sore. jam yang anak-anak. Oh, baik. Kalau Ya. yang besar nanti ada break sholat dulu. Ada kucing nyebrang. Nanti habis sholat lanjut sekitar 1 jam yang kakak-kakak. Oh, oke. Udah sampai malam ya. Karena ini sudah libur sekolahnya. Oh iya, jadi bisa sampai malam. Iya. Ya, kalau harapan Bu Lili sendiri untuk orang tua yang nantinya akan menonton podcast ini, mereka yang mungkin sedang struggling dengan keluarganya, dengan anak-anaknya terutama ya, menumbuh kembangkan bakat minat anak-anaknya ini loh. Apa sih pesan Bu Lili? Ya kalau saya pesan aja ya untuk mama-mama terutama, memang harapan kita itu kan kita pasti menginginkan anak tuh yang pinter, juara kelas, juara ini, juara itu. Tapi ingat bahwa tiap anak itu berbeda-beda. Dan Tuhan memberikan kecerdasan tuh bukan hanya satu macam. Jadi tolong mindsetnya itu diubah ya. Karena paradigma yang lama itu kan mengatakan anak yang pandai itu yang matematikanya 100, yang juara kelas, ranking 1 itu anak yang hebat. Tapi ternyata kecerdasan kan ada juga kecerdasan misalnya kinestetik, juara olahraga. Ada lagi yang pandai bahasa ya, pandai musik, seni itu. Tolong orang tua juga menyadari bahwa anak tuh berbeda-beda. Di mana bakat terbesarnya orang tua harus paham dan support ya. Kalau memang anaknya memang bakatnya di seni, ya support di seni. Karena seorang yang jiwa seninya tinggi dia akan jadi seniman besar itu kan juga sesuatu yang anugerah Tuhan. Jadi bukan hanya mengejar-ngejar harus ranking 1 di sekolah atau matematikanya harus 100, itu suatu mindset yang harus diubah. Jadi itu paradigma yang lama. Kemudian hal yang lain bahwa kita itu pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang dewasa. Jadi kita nggak bisa kalau nuntut anak-anak, kamu harus tahu, sekarang sudah besar, sudah dewasa loh. Mereka belum pernah dewasa. Justru kita yang pernah anak-anak itu kita pernah merasakan ketika kita anak-anak itu seperti apa. Kalau kita misalnya dikatakan yang menyakitkan hati, dijudge bahwa kita tuh anak yang bodoh, itu kan kita pernah merasakan. Jadi itu semoga tidak terulang pada anak-anak. Jadi kita membimbing anak-anak itu, ya itu tadi. Kalau saya ngarso sung tulodo, kita sebagai orang tua memberi contoh dulu. Kalau kita pengen anak kita disiplin, tidak terlambat, tidak banyak main game, tidak banyak main HP, ya kita sebagai orang tua memberi contoh. Lalu di tengah kita membangun ya, motivasi mereka, dan di belakang kita mendorong mereka begitu. Jadi orang tua jangan hanya menuntut anak harus ini, harus itu, harus juara ya. Orang tua harus introspeksi juga ketika mereka masih anak-anak, masih remaja, seperti apa. Nah, kita perbaiki, kita dukung anak-anak kita, jadi anak kita kembangkan sesuai bakat dan minat mereka, pasti akan sukses. Baik. Itu dari sisi ilmiahnya ya. Kalau Dan dari sudah sisi dibuktikan ya? religiusnya, kita sebagai orang tua juga harus selalu mengandalkan Tuhan.
Dan itu yang saya lakukan, saya pesan juga ke orang tua Kairos itu, misalnya agamanya begini, kalau anak ujian sekolah kan kita mendoakan mereka, kalau perlu kita puasa untuk anak-anak kita. Demikian juga kalau anak-anak pas lomba itu ya bukannya anaknya sedang berjuang bertanding, orang tuanya mah santai-santai makan-makan, misalnya itu nggak sesuai lah. Ya kita juga support anak-anak itu sampai dengan hal-hal yang demikian ya. Kalau perlu berpuasa, karena ketika anak-anak Kairos bertanding itu saya selalu berpuasa, berdoa berpuasa itu bukan hanya minta menjadi juara ya, juara itu kan bonus ya. Tapi yang utama adalah keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Itu yang saya lakukan, baik ketika untuk anak-anak saya masih atlet maupun ketika sekarang anak-anak Kairos yang sudah saya anggap sebagai anak-anak saya sendiri. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kalau kuncinya itu kalau ditanya. Iya. Speechless saya sampean ya. Ya memang itulah yang dikerjakan sampai sekarang ya. Dan terasa sekali teman-teman saya juga di klub Kairos ini mengenal dari lama, dari awal, dan itu terasa sekali ke harmonisan. Ke keluarganya itu terasa sekali, puji Tuhan. Ya. Ya baik, itu memang, saja. memang mungkin ya agama bisa beda-beda ya. Tapi kita selalu menekankan kalau yang Muslim ya harus sholat 5 waktunya, tidak boleh bolong. Itu disiplin. Ya harus disiplin. Yang Nasrani juga di jam-jam berdoa, jam-jam ibadah ya harus ibadah. Jadi sesuai agamanya tuh harus dijalankan benar-benar. Betul. Ya. Oke, baik. Itu saja. Rekan-rekan swasta, next kita akan kulik-kulik lagi perihal Klub Kairos. Oke, terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Sehat-sehat. Salam ya, Bu. sukses. Ya. Selamat sore. Ya, rekan-rekan swasta, kita sedang bersama dengan salah satu atlet nasional atau internasional, Mas? Nasional. Nasional. Oke, menuju internasional ya. Ya, amin. Ini tinggi sekali. Ini dulu lebih pendek dari saya. Sekarang sudah jauh lebih tinggi. Ya, bisa kenalan dulu Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yuswa Samuel Alaboye. Biasa dikenal dengan, dipanggil dengan? Dipanggil dengan Yuswa. Oh ya. Oke, Mas Yosua, sejak kapan bergabung di Kairos? Sejak tahun 2012. 2012, berarti sejak awal berdiri dong ya, Iya, sejak awal, luar biasa. 2012 teman-teman, sudah masuk di klub. Terus pertama kali jadi juara masih ingat nggak? Pertama kali jadi juara itu masih ingat, lomba di Jakarta. Tahun berapa itu? Tahun 2013. 2013. Wow. Itu pemula. Wow. Pemula cuma 100 meter, orangnya 3 orang, juara 3. Lumayan lah, nggak apa-apa. Iya. Itu medalinya medali plastik. Dapat medali tapi Iya. plastik. Oh baik-baik. Sekarang udah dapat yang emas beneran? Udah. Gitu kan. Ya. Tuhan. Iya. Kalau yang tadi yang dapat emas tahun berapa? Kalau emasnya itu standar di Bintang Medan kalau nggak salah. Tahun berapa itu? 2000, lupa tahunnya, mungkin 2015-14an ya. Jadi agak juga. lama. Pakai standar itu kan kebanyakan kalau anak-anak sekarang setahun gitu udah pada juara. Kalau aku setahun tuh dapat juara 3, orangnya 3. Itu 2 tahun baru aku dapat juara di Bintang Medan itu. Tapi lumayan dapatnya beneran ya. Iya. Enggak yang plastik ya. Iya. Tapi luar biasa loh, maksudnya dari 2012 sampai sekarang, ini 2023 ya. Berarti ada sudah berjalan berapa tahun coba? 11 tahun. Iya. Karena saya susah mikirnya, jadi saya tanya yang muda. Ya, 11 tahun di sepatu roda. Iya. Kenapa sih milih sepatu roda? Kan banyak tuh cabur yang lain. Bukan untuk menjelek-jelekan yang lain, bukan Iya, ya. Tapi kan pilihan sendiri ya maksudnya. Dulu waktu kecil sebenarnya juga nyoba beberapa itu sih, lesson sih kayak gitar pernah, renang pernah, basket pernah. Sepatu roda juga pernah, itu kenalnya dari mama saya, itu kan kenal sama Ibu Lili yang punya klub. Tapi kebetulan lumayan tertariknya sama sepatu roda. Jadi kayak sepatu roda itu bikin tertantang aja gitu. Soalnya kok kalah-kalah terus. Waktu awal-awal main kan sering jatuh juga. Yang lain udah kenceng-kenceng, pingin juga kenceng-kenceng kan keren kalau dilihat orang. Ya terus akhirnya latihan terus, akhirnya masuknya ke nyemplungnya itu di sepatu roda. Jadi kayak yang renang, basket dan lain-lain itu udah nggak main lagi. Oh, tapi sudah pernah coba ya. Udah pernah nyoba tapi. Dan sekarang sudah kelihatan keren kan ya. Pakai Belum tahu beginian sih. guys. Ini namanya apa Mas? Sepatu roda speed. Yang speed. Iya. Speed teman-teman. Berarti dari standar Ya, yang kotak-kotak itu, yang kotak-kotak itu. iya. Dari standar. Terus naiknya kemana?
Iya, naik langsung ke speed. Tapi standar itu aku sekitar 2 tahun kayaknya. 2 tahun atau 3 tahun di 2 tahun standar, terus baru masuk ke speed. Wah, luar biasa ya. Kencang sekali. Ini bisa berapa kilometer per jam ini? Belum pernah hitung. Paling 50-an lah ya. Wah, setara naik motor itu Mas ya. Iya. Oke, baik. Ya, pertanyaan terakhir sebelum lanjut latihannya. Iya. Ini masih berkeringat teman-teman, dia sambil bernafas ya. Di tengah-tengah latihan kita ambil. Ya, Iya. pelajaran terbesar apa yang Mas Yosua dapat selama kurang lebih 11 tahun di dunia sepatu roda bersama dengan Bu Lili, bersama dengan Mas Angga, teman-teman yang lain Iya. kan? Sebenarnya banyak sih pengalaman, cuma yang paling bisa diambil tuh ya tentang perjuangan. Karena kalau berjuang dan nggak menyerah itu pasti ada jalannya. Kadang soalnya kan di titik tertentu ngerasa bosan, terus performanya kan turun. Nah waktu turun tuh kadang kayak ada di hati tuh agak goyah-goyah, ini kayak mau menyerah aja gitu loh. Soalnya kayak udah nggak sanggup, hampir nggak sanggup untuk naik lagi. Ternyata lama-lama kalau banyak dianalisis, banyak berjuang lagi, latihan sendiri, lain-lain, nanti lama-lama naik lagi juga nggak kerasa, tiba-tiba udah hampir kembali ke performa semula gitu aja. Wah, udah juara aja nih. Oke, thank you Mas Ya, Yosua. terima kasih. Sampai bertemu lagi Ya, ya. terima kasih. Semangat. Ya. Oke, kita lanjut dengan yang perempuan ya. Iya, rekan-rekan swasta kali ini dengan satu lagi. Kalau tadi kan laki-laki ya, yang ganteng ini yang cantik dong ya, dan tentunya pastinya lebih tinggi lagi dari saya. Luar biasa. Ini dengan Mbak siapa? Nama saya Disna Ayu Luhutia, biasa dipanggil Disna. Disna. Iya. Bergabung di klub ini sejak kapan, Mbak? Sejak saya umur 5-6 tahunan gitu, udah Oke. mulai ikutnya. Wow, itu tahun berapa kira-kira? 2012. Oh, dari awal juga guys. Luar biasa ya. Iya, baik-baik. Ini boleh diceritakan sedikit nggak kenapa sih milihnya ini sepatu roda? Kan tadi dari 2012 nih sampai sekarang ada sekitar 11 tahun kan ya. Iya. Kenapa milihnya sepatu roda? Dulu waktu 2012 kan masih kayak viral-viralnya sepatu roda gitu di Simpang 5, banyak persewaan-persewaan gitu kan. Terus setiap malam atau di CFD dulu kan masih rame persewaan gitu, terus sering diajak sama ayah dulu. Terus ya hari Minggu waktu di Pahlawan itu ada kayak pertandingan Benteng Raiders atau apa gitu. Terus pengen ikut, ternyata diharuskan untuk masuk klubnya dulu baru boleh ikut lombanya itu. Jadi ya ikut lomba, masuk daftar ikut lomba, terus sampai sekarang. Wah, Iya. luar biasa ya. Padahal kan sempat cobain olahraga lainnya. Enggak. Wih, setia ini ya. Ini calon mantu. Calon mantu setia. Iya, kalau sekarang berarti kelas berapa, Mbak? Kelas 10 naik kelas 11. Kelas 11. Iya. Oh, wow. Dari TK. Iya, TK atau SD itu? TKB ke kelas 1 gitu. Wow. Ya, liburan waktu Sampai itu. sekarang sudah SMA. Masih setia. Bagaimana dengan Anda? Baik, ya itu tadi. Terus ini perjalanannya ini udah pakai speed dong, tolong ya di highlight ya. Ini dulu boleh tahu nggak kejuaraannya tuh dari 2012 masuk klub. Iya. Terus habis itu juara pertama kali kapan? Masih ingat nggak? Juara pertama kali di Malang kalau nggak salah. Di Malang Tahun berapa itu? 2013. Wow, 1 tahun Iya. latihan. Itu Iya. dapat apa? 2 emas standar. Waktu masih beda, bukan sebelum sepatunya ini yang masih Yang standar. Iya. Wow, udah dapat 2 emas. Iya. 2 emas luar biasa, cuma 1 tahun ya. 1 tahun dapat 2 emas. Terus yang sampai sekarang yang menurutmu prestasi paling tinggi hingga saat ini sih? Paling mengesankan. Ya bisa ikut PON sih, walaupun belum bisa juara, tapi pencapaian tertinggi bisa masuk Plada, terus main di PON gitu, sampai Papua. Wow, luar biasa. Berarti ikut PON kemarin ya? Iya. Wah, luar biasa, baru sekali. Ini sebuah perjalanan yang panjang tentu ya Mbak ya? Iya, betul. Pelajaran apa atau pengalaman apa yang Mbak Disna dapat selama di sepatu roda? Pelajarannya ya jadi lebih berani sih. Wah, luar biasa, luar biasa. Dan inilah Mbak Disna. Untuk harapannya nih, ini sedang mempersiapkan apa? Ini kok bajunya jateng gitu ya teman-teman? Atlet daerah ya?
selain PON tadi ya. Untuk kedepannya sedang mempersiapkan apa? Mbak? Ini dalam waktu dekat ini sekitar 1,5 bulan ini paling dekat Porprov. Porprov. Iya, Porprov. Wow. Terus Bulan ya bulan Agustus. terus prapon lagi, Iya, ikut PON prapon, lagi. iya. Wah, Amin. biasa. Iya. Sebuah perjalanan yang luar biasa tentunya Mbak Disna ya. Oke, itu saja. Semoga ini terus jaya-jaya, Amin. terus semangat ya, sehat-sehat dan Iya, juga amin. sukses sekolahnya.